Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lolita Iswariana Putri, nomor 18 dari kelas 10I. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Klaten. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran agama Islam, yaitu pergaulan bebas dan zina. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu pergaulan dan bebas? Pergaulan itu artinya interaksi antara proses interaksi individu dengan kelompok, berteman, hubungan pertemanan, perkumpulan yang menghasilkan pengaruh. Dan bebas adalah tak terikat, tak terhalang, serta terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, dan norma. Norma agama atau kesusilaan. Lalu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu bentuk interaksi sosial yang tidak terikat oleh norma-norma sosial yang ketat, sehingga individu dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih bebas dan terbuka. Pergaulan bebas harus dilindungi, diimbangi dengan norma-norma sosial yang positif dan nilai-nilai yang baik, sehingga individu dapat berinteraksi dengan orang lain secara seimbang dan positif. Nah, dari pergaulan bebas tadi ada faktornya nih. Ada faktor hubungan keluarga, pendidikan, moral, tak harmonis dengan keluarga, lingkungan, internet, merugikan sekitarnya, dan mendapatkan akibat dengan sanksi sosial orang tua yang namanya menjadi tercemar, teman-teman, dan sekolahnya jadi jelek juga. Dalam Al-Quran juga dijelaskan di surat Al-Isra ayat 32. Ini dia. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Nah, sekarang kita bahas apa itu zina. Menurut kalian, zina itu apa sih? Zina berasal dari kata zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ada ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu tadi zina secara bahasa. Zina secara harfiah adalah fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Dan ada pasalnya loh, ada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Lalu ada hukuman bagi perbuatan zina. Ada dua, yaitu muzan dan gairu muzan. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina ada dua, yaitu hukuman jera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Hukuman kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya. Hukuman untuk perbuatan zina ghairul muhsan. Zina ghairul muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum sama sekali menikah.
Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah: pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali, hukuman rajam hingga meninggal dunia. Nah, hukuman perbuatan zina dalam KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelaku adalah mukallaf atau anak kecil atau orang yang sudah tidak berakal atau gila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar'i. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Yang keempat, terdapat bukti-bukti terjadi perzinaan. Setidaknya ada 3 alat untuk perbuatan zina tersebut, yaitu pertama, saksi. Harus ada saksi yang berjumlah 4 orang laki-laki, beragama Islam, balik, berakal sehat, visun atau mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. Apabila ada 1 saksi perempuan, maka perempuan tersebut harus 2 orang sehingga dapat dikatakan saksi. Yang kedua, ada pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa diterapkan setelah 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. Yang ketiga, adanya qarinah, indikasi kehamilan. Seorang perempuan wajib dijatuhi hukuman had atau masa iddah, masa tunggu, jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami. Ada juga nih contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kita, yaitu menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan kontak dan batasan agama, seperti berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan hal-hal yang lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang mengundang hawa nafsu. Nomor 3, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keempat, melihat konten tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Yang kelima, membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi.
Yang keenam, menggunakan pakaian yang terbuka. Wah. Lalu selanjutnya ada dampak yang ditanggung di dunia. Yang pertama, menghilangkan kewibawaan. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Yang ketiga, memperpendek umur. Yang kedua, ada dampak yang akan ditanggung di akhirat. Yang pertama, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk. Yang ketiga, mendapat siksa neraka yang pedih. Terakhir, adapun akibat dari perbuatan zina. Pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi dan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.